Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu alla wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illal
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Hatta MA. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Al-Iman Bapak Imron Haji Ashari beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Talim Anissa dan Wakil Ibu Hajah dan Ibu Wakil, Ibu Hajah Hati Ismail dan Ibu Hajah Si Ambarwati. Yang terhormat Ibu Hajah Ella dan Ibu Hajah Mardiati selaku Dewan Pengawas Yamali. Yang terhormat Bapak Haji Tebian
yang terhormat Bapak Bambang Darmawan, yang terhormat Ibu-Ibu Sesepuh Majelis Talim Anissa, Ibu Hajah Tati, Ibu Hajah Wati, Ibu Hajah Dr. Erni, dan Ibu Hajah Ade Sumarsono, serta seluruh jamaah Majelis Talim Anissa yang hadir tatap muka maupun online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih dapat diberikan kenikmatan sehingga bisa berkumpul di sini, menikmati indahnya silaturahmi setelah bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang kelak akan menikmati syafaatnya di yaumil akhir. Yang pertama, izinkan saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran para jamaah semua. Semoga keringanan langkahnya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selaku panitia Ramadan 1444 Hijriah Majelis Talim Anissa mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua para donatur yang telah menitipkan kepada kami berupa materi dan sembako yang sangat berarti bagi kami. Dan untuk para donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, semoga semua amal ibadahnya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan pahala, rezeki, rahman, dan rohnya. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan Ramadan 1444 Hijriah. Penerimaan. Infak untuk iftar anak du'afa dari 40 donatur sebesar 67.200. Zakat dari 33 donatur sebesar 61.050.000 rupiah. Infak sedekah untuk santunan dan lain-lain dari 103 donatur sebesar 103.750.000 rupiah. Infak untuk yatim piatu dari 9 donatur sebesar 8 juta rupiah. Paket donasi berupa 202 paket sembako sebesar 30.300. Jumlah donatur sebanyak 173 donatur dengan jumlah sebesar 270.300.000 rupiah. Pengeluaran. Iftar untuk anak du'afa 1.680 porsi nasi kotak sebesar 30.000, ditambah 525 anak sebesar 60.000 rupiah, berjumlah 78.600.000 rupiah. Du'afa TPA Al-Iman 37 anak besarnya 250.000 rupiah, jumlahnya 9.250.000 rupiah. Du'afa dewasa sebesar 720 orang sebesar 200.000 per orang, jumlahnya 144.050.000 rupiah. Anak asuh Majelis Talim Anissa sebanyak 40 anak dapat 250.000 seorang, jumlahnya sebesar 10 juta rupiah. Anak yatim du'afa sebanyak 95 anak 200.000 rupiah sebesar 19 juta rupiah. Petugas kebersihan dan persiapan sebanyak 9 orang sebesar 2.900.000 rupiah. Guru Al-Quran sebanyak 10 orang sebesar 2.400.000 rupiah. Honor penceramah disetorkan ke Iswak Al-Iman dan biaya kesekretariatan sebesar 3.615 rupiah dan dialokasikan ke kas anak asuh sebesar 485.000 rupiah.
Total pengeluaran sebesar Rp270.300.000. Berarti semuanya sudah nol. Semua sudah dialokasikan kepada santunan. Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini kami buat sebagai sebuah keharusan bagi kami untuk melaporkan apa yang telah kami kerjakan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua donatur, juga kepada para ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim An-Nisa sebagai panitia pelaksana yang telah tulus ikhlas meluangkan sukseskan kegiatan program Ramadan ini. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita memohon, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pula lah yang akan memberikan balasan yang baik dari semua amal ibadah kita. Demikianlah laporan pertanggungjawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita semua mohon ampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini dengan ridhonya, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di Masjid Al-Iman untuk menghadiri halal bihalal MT An-Nisa, Yayasan Masjid Al-Iman, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya, memberi kesehatan kepada kita semuanya, menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan Allah juga memberi kemampuan kepada kita untuk selalu bersyukur kepadanya, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk beramal soleh yang diridhoinya, dan memberikan kepada kita anak, cucu, istri, suami yang soleh dan solehah. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, apa kabar pagi hari ini? Alamin. Pertama-tama, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Hatta MA yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini yang pertama atau yang keberapa, Pak? Sudah sering ya? Sudah sering. Yang ketiga di MT An-Nisa. Kelihatannya banyak jamaah kita yang ngefan juga ke Bapak, karena ini pimpinan dari Mahwiro ya. Nah, kita beberapa jamaah juga sering ke sana, Pak. Ada yang ke sana, yang ikut itikaf, dan juga beberapa yang ikut haji atau umroh ya ke Bapak. Termasuk anak cucu saya juga lebaran kemarin ke sana ikut Mahwiro. Kemudian juga seluruh pengurus dan anggota dari P3K, dari PKK Kelurahan. Oh, nggak jadi datang ya. Oh, ada wakilnya. Selamat Bu RW. Selamat datang Bu Aliman. Bapak sudah sering ke sini, Pak. Kemudian juga ibu-ibu, anggota, pengurus, juga ada pembina ya, pengawas dari Majelis Ta'lim An-Nisa, Yayasan Masjid Al-Iman, dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama
saya ingin menyampaikan bahwa ini masih dalam bulan Syawal ya. Jadi sebagai pengurus, selamat datang kepada Ibu-ibu di Masjid Al-Iman, dan juga kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan apabila kita ada kesalahan di antara pengurus dan anggota, kita saling memaafkan. Yang kedua, bahwa kegiatan dari MT Anisa Halal Bihalal merupakan rangkaian daripada kegiatan Ramadan mungkin yang terakhir ya, karena pekan lalu kita sudah ada serangkaian juga halal bihalal dari masjid pagi hari ya, kemudian juga dari ibu-ibu, bapak-bapak dari SDIT, TK, dan juga TPA hadir ke rumah-rumah kita untuk halal bihalal juga. Di samping juga Al-Iman ketempatan persatuan guru ya untuk SDIT dan juga TK. Ini Bu Misas hadir sebagai kepala sekolah SDIT. Kita juga ketempatan, alhamdulillah ya, kita sekarang mulai dikenal dari terutama yang ada di Kecamatan Jatinegara ini. Tadi dilaporkan bahwa penerimaan dari Yayasan Masjid Al-Iman, tapi bagian yang MT Anisa dari kegiatan Ramadan kemarin selama sebulan, sekitar 270.300.000 rupiah ya, alhamdulillah. Ini adalah bagian daripada kegiatan-kegiatan Yayasan Masjid Al-Iman selama sebulan ya, selama Ramadan kemarin. Dan kalau kita total dari semua kegiatan yang masuk dari semua kegiatan, sekitar 1.030.000.000 rupiah. Dan ini 270.300.000 tadi adalah bagian daripada 1 miliar tersebut. Jadi ini terutama ibu-ibu, ini di samping sebagai donatur di MT Anisa, saya yakin juga donatur di yayasan ya, karena yakin bahwa banyak yang membayar ZIS ke yayasan juga. Jadi untuk itu kami menyampaikan jazakumullah khairan katsira kepada ibu-ibu semuanya, kepada para donatur yang telah berkontribusi di dalam kegiatan-kegiatan Ramadan tahun ini. Nah, kegiatan Ramadan ini adalah bagian ya dari kegiatan-kegiatan yayasan selama setahun, di mana semua kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk mencapai visi daripada yayasan untuk menjadi masjid yang bermanfaat, ramai, nyaman, dan mandiri demi terwujudnya kebudayaan atau di Indonesia ini. Jadi kita ingin membantu demi terwujudnya peradaban-peradaban yang ada di Indonesia ini, maka kita mengharapkan ada masjid, kita menjadi masjid yang bermanfaat, ramai, nyaman, mandiri. Di samping itu kami dari yayasan juga berfokus kegiatan kami dalam bidang ibadah, pendidikan, kemudian juga masalah kemasyarakatan, sosial, dan ekonomi. Dan itu tercermin dari kegiatan-kegiatan kita pada saat ini. Di samping juga kami berprinsip dalam pengorganisasian ini selalu ada perubahan yang terus-menerus, continuous improvement, dan semua daripada jamaah ini sebagai agen-agen perubahan ya. Ini prinsip ini sesuai dengan topik kajian pada hari ini ya, bahwa kita kiat-kiat dalam meraih keistiqomahan dalam ibadah setelah Ramadan. Biasanya kita setelah pada Ramadan kemarin sangat kuat ya ibadah kita, mungkin tidur hanya 1 jam 2 jam tiap hari ya. Tapi setelah Ramadan biasanya agak menurun. Mungkin rata-rata kita ya. Dan nanti bagaimana kiatnya nanti Pak Ustadz akan menjelaskan bagaimana supaya kita terus kecepatan kita ibadah kita ini bisa terus meningkat. Selamat datang Pak Farid. Nah Pak Farid ini sama Pak Tebian sebagai pembina Yayasan Masjid Al-Iman Pak. Dan juga kalau Pak Tebian ini caranya sudah cukup lama, dari pendirian masjid ini sudah ada Pak. Alhamdulillah beliau saat ini menjelang 80 Pak Tebian ya, dan masih sehat walafiat. Masih ke masjid 5 waktu, di samping juga Pak Farid ya.
Baik, saya lanjutkan. Jadi kita berharap bahwa kita ini selalu ada perubahan-perubahan, peningkatan-peningkatan dalam segala bidang. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan MT Anissa yang perlu saya beri catatan adalah ibu-ibu MT Anissa ini sangat rajin sekali ya. Seperti kegiatan Ramadan ini misalkan. Tadi dilaporkan mendapatkan pemasukan 270.300.000. Dan ini saya lihat bahwa sebelum Ramadan ibu-ibu itu sudah hampir 100 juta masuk ya, luar biasa. Jadi kecepatan begitu panitia kita bentuk dan panitia daripada MT Anissa ini adalah juga bagian daripada kepanitiaan Ramadan di yayasan. Kelihatannya kecepatannya paling ini dan target 270 juta tercapai Bu. Alhamdulillah ya. Dan dari sisi yayasan juga alhamdulillah dibandingkan tahun lalu, tahun ini kelihatan ada peningkatan ya. Tahun lalu sekitar 800 juta, dan tahun ini tadi lebih dari 1 miliar ya. Jadi ada peningkatan-peningkatan, dan kelihatannya ekonomi kita sudah mulai kembali normal. Mudah-mudahan ibadah, kegiatan-kegiatan kita juga bisa normal kembali, dan bahkan bisa terus-menerus kita tingkatkan. Juga catatan kedua bagi saya untuk kegiatan ibu-ibu adalah sangat di kegiatannya fokus dan juga rajin dalam hal masalah K3L, masalah kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan juga lingkungan ya. Ibu-ibu sangat rajin dengan kegiatannya. Kemarin sebelum Ramadan berkunjung ke tempat sampah Ibu ya, Badar Gebang, untuk melihat bagaimana mengelola sampah yang ada di sini, dan itu juga dilakukan training untuk masalah sampah, pengelolaan sampah itu di masjid ya, dan mungkin menurut saya dengar bahwa Al-Iman mungkin masjid yang awal-awal ya mengikuti kegiatan-kegiatan dalam bidang kebersihan ini. Dan juga ibu-ibu sangat rajin mengumpulkan plastik, sampah-sampah plastik dikumpulkan di sini, dan juga jelantah ya. Dan ternyata juga ada nilainya, yaitu laporannya jutaan ya. Jutaan itu ya berapa ya, tapi udah jutaan gitu, yang menerima lebih dari 1 juta pokoknya, itu dalam hal dari jelantah dan juga dari plastik-plastik itu ya. Di samping itu, Ibu juga concern mengenai masalah medical check-up. Jadi di Al-Iman, alhamdulillah ada kegiatan medical check-up, yang hal ini juga masalah bagian daripada K3L yang kita laksanakan di masjid ini. Itu barangkali catatan saya, dan bagi ibu-ibu, saya yakin ini juga jamaah MT Anissa ya, silahkan rutin hadir di sini. Kita setiap pagi ada kajian Bu, di sini ada kajian, jadi silahkan sambil ngopi, sambil makanan kecil ya, itu kita nikmati, dan setiap pagi ada, dan juga malam Sabtu dan juga malam Ahad ada kajian di sini. Jadi ibu katanya kopi Masjid Al-Iman itu enak ya katanya. Nggak ada di mana-mana, rasanya lain karena yang mendoakan banyak sekali. Jadi kopi pagi itu Masya Allah enak sekali, dan ibu-ibu juga sangat banyak yang hadir. Kalau hari kita hari Ahad itu bisa sampai 200-300 jamaah yang hadir di sini, dan kadang-kadang kita juga siapkan untuk sarapan ya, tapi setiap pagi insya Allah ada makanan kecil kecuali puasa. Kalau pas hari puasa kita ada buka bersama. Itu beberapa kegiatan. Jadi silahkan ibu-ibu yang sudah biasa hadir di kajian bulanan, yang dalam hal ini 2 kali ya dalam sebulan, dan juga kajian mingguan ya, ada uswatun, dan juga kegiatan dari ini juga ada ya yang di sini. Jadi ada kegiatan mingguan dan juga ada kegiatan yang bersifat bulanan. Di samping yang harian tadi ya, silakan ibu-ibu hadir di masjid untuk meramaikan Masjid Al-Iman ini. Oke, baiklah, itu jatah saya katanya 15 menit, maksimum sudah 15 menit. Jadi akhirnya mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan juga pada bulan-bulan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan juga Allah memberi pahala kepada kita. Mudah-mudahan juga setelah Ramadan ini kita meningkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa sholat secara khusyuk, berakhlak mulia sampai akhir hidup kita menjadi sukses dan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ketua Yayasan, Bapak Pembina Yayasan, Bapak semua, Masya Allah, Ibu-ibu, pengurus Majelis Taklim An-Nisa, Masjid Al-Iman, dan semua hadirin, ibu-ibu sekalian yang insya Allah semua kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahi dengan hidayah, diberkahi dengan iman, diberkahi dengan kesehatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan berkahi satu hal yang lebih, yaitu istiqomah. Sampai dipanggil oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada pagi hari ini, di akhir-akhir bulan Syawal, bisa silaturahmi halal bihalal, dan bukan hanya halal bihalal dengan sesama kita, tetapi juga meningkatkan komitmen kita dengan Rabb-nya kita, Allah. Makanya temanya bagus banget ya. Kiat-kiat apa? Istiqomah setelah Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, suri teladan kita dalam hidup. Contoh, angkat tangan yang pengen bahagia terus. Hidup tanpa galau, hidup tanpa terasa berat walaupun sangat berat. Hidup itu berat, tapi nggak usah dirasain berat. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah memuji beliau dalam surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka widrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Masya Allah. Kata Allah, bukankah kami ya Muhammad, karena khusus pakai K itu artinya kamu satu orang. Alam nasrah laka sadraka. Bukankah kami wahai Muhammad yang telah melapangkan dadamu untukmu. Masya Allah. Dengan apa ibu? Lapangnya dada itu? Dengan apa? Bukan dengan duit. Banyak orang punya duit, dadanya sempit. Bukan dengan harga barang-barang murah. Biarkan harga naik. Yang penting apa? Hati lapang, diantaranya ya karena punya uang. Dengan apa Allah lapangkan hati kita? Dengan Islam dan iman. Makanya beruntunglah jadi orang Muslim itu punya iman dan punya Islam, itu sebab yang melapangkan dada. Ya. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad, dengan Islam, dengan iman. Kita punya iman dan punya Islam? Insya Allah. Makanya kita harus istiqomah dengan Islam dan iman kita, supaya hati kita tetap apa? Lapang. Jadi kalau sempit, kalau lagi sempit, iman dan Islamnya lagi kurang. Makanya penting istiqomah. Kenapa bisa sempit? Wa wada'na anka wizrak. Supaya lapang itu Allah turunkan beban. Bu, tahu nggak apa beban dalam hidup?
Anak banyak beban? Hah? Makanya pada takut punya anak karena takut apa? Beban. Apa beban itu? Hah? Masalah dengan suami, beban? Apa yang jadi beban Bapak dan Ibu? Kenapa hidup kita jadi sempit? Hah? Ini Syawal aja, habis Ramadan yang kenceng, Syawal sempit lagi. Galau lagi. Kenapa? Wada'na anka wizrak, kami letakkan beban. Kami turunkan beban alladzi anqadha dhahrak, yang membuat pundakmu turun. Jadi kalau beban ditaruh di sini, apa akibatnya? Pundaknya anqadha, itu bunyinya kertek krek. Karena saking apa? Saking beratnya. Wada'na anka wizrak. Kami letakkan, kami turunkan beban dari pundakmu yang membuat pundakmu membunyikan krek. Saking beratnya. Apa itu? Wizrak. Apa itu wizrak? Dosa. Jadi yang membuat hidup kita sempit apa? Dosa. Kenapa hidup kita sempit apa? Dosa. Makanya obatnya adalah istighfar, taubat. Makanya Rasulullah kenapa hidupnya lapang? Banyak istighfar. Tiap hari berapa kali? 100 kali. Padahal nggak berbuat dosa. Kita buat dosa terus, istighfarnya lupa. Makanya istiqomah dengan istighfar. Karena Ramadan, bulan pengampunan, sudah diampunin di Ramadan. Di Syawal buat lagi. Diulangin lagi. Makanya kita perbanyak istighfar. Wa rafa'na laka dzikrak. Lalu kami tinggikan penyebutanmu. Kami tinggikan posisimu. Kami angkat engkau, wahai Muhammad. Ramadan mengangkat kita, Bu, dengan puasa, dengan tahajud, dengan sedekah, dengan zakat, apalagi dengan berbuat baik, dengan tilawatul Quran. Naiklah, bacalah, naiklah, bacalah, naiklah, bacalah, naiklah. Sampai di mana? Sampai di mana kita berhenti membaca. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan engkau, wahai Muhammad. Bu, kalau kita posisinya semakin tinggi, semakin sempit atau semakin enak? Semakin lapang. Nah, kalau kita naik, Masjid Al-Iman berapa tingkat? 3 tingkat. Naik ke atas. Ngelihat sekitar ini lapang atau sempit? Lapang. Makanya kata Allah kepada Rasulullah, kami tinggikan posisimu, wahai Muhammad. Ketika tinggi, maka ngelihat kecil, yang sesuatu itu kecil. Ya. Ngelihat rumah kita, kalau kita dari pesawat, ngelihat rumah kita kecil sekali. Nanti semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Mengapa? Karena ngelihatnya sangat fokus. Ngelihat itu matanya apa? Makanya tinggikan. Gimana cara meninggikannya? Banyak bersyukur, banyak berbuat, banyak tanggung jawab. Makanya orang semakin banyak bersyukur dan banyak berbuat, hidupnya semakin lapang. Bu, Ibu, Rasulullah punya masalah rumah tangga nggak ya? Ada masalah nggak dengan istrinya ya? Bu, ada?
Kira-kira istrinya pernah komplain nggak ya? Pernah komplain nggak Bu? Kira-kira Bu? Kira-kira aja kira-kira. Pernah. Pernah. Tapi mereka itu keluarga yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi Aisyah ada sarapan, kata Aisyah, enggak ada ya Rasul. Enggak jadi masalah, Bu. Langsung Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku puasa. Kalau kita, ngapain aja enggak ada sarapan pagi-pagi? Ya. Jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Tahu nggak kenapa jadi masalah? Karena masalah yang lain nggak ada. Ya. Karena masalah lain nggak ada, sarapan jadi masalah. Coba Rasulullah, di mana masalah sarapan mau jadi masalah? Umat masalah lebih besar. Orang lain dipikirkan. Maka masalah-masalah rumah tangga jadi ringan. Suatu ketika Rasulullah ngetok pintu malam-malam. Udah malam, istrinya udah apa? Tertidur. Gampang, beliau buka apa? Sorbannya tidur depan apa? Depan pintu. Besok bangun, damai aja. Kenapa engkau nggak ngetuk? Sudah ngetuk. Tapi engkau nggak terbangun, nggak apa-apa. Nggak jadi perang dunia ketiga. Baik. Tadi ketika saya masuk, saya mendengar bacaan tentang pembukanya surat Fussilat. Ya. Tentang apa? Istiqomah. Masya Allah. Baik. Istiqomah itu menguntungkan, Ibu, membahagiakan. Maka yang pengen bahagia, istiqomahlah. Orang-orang istiqomah, orang-orang yang bahagia. Semakin tidak istiqomah, semakin sengsara, semakin sulit, semakin sempit. Karena yang punya kelapangan itu bukan kita. Hati itu ada di dada kita. Tapi yang menguasainya bukan kita. Siapa yang menguasainya, Bu? Bainal usbu'aini rahman. Diletakkan di antara dua jarinya Allah. Dibolak-balik oleh Allah. Pagi bahagia, siang dikit, manyun. Lalu tertawa. Sore, sedih lagi. Begitu, dibawa di antara dua jari Allah. Maka istiqomah itu membahagiakan. Mari kita lihat dari surat yang dibaca tadi. Surat apa tadi? Surat Fussilat. Saya langsung buka surat Fussilat ya. Innalladzina qalu mada? Rabbunallah. Bu. Jadi istiqomah yang pertama ngomong terus, Tuhanku Allah, Tuhanku Allah, Allah, la ilaha illallah, astagfirullah, Allahu akbar. Zikir terus. Innalladzina qalu rabbunallah. Suatu ketika ada sahabat namanya Sufyan bin Abdullah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, alimni kalimat." Dalam riwayat lain, "Alimni qaulan fil Islam." Ya. La as'aluhu ba'dahu ghairaka. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang hanya ku minta dari engkau dan tidak akan pernah kutanya dari yang lain. Kalimat dalam Islam. Artinya apa? Kalimat yang penting dalam Islam. Yang membuat kita istiqomah dalam Islam. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah summas istaqim. Qul amantu. Katakan, aku beriman. Ini perkataan yang harus kita ucapkan setiap hari. Bukan kepada orang, tapi kepada diri. Ya, lagi masa aku beriman. Masa ini kuharapkan ridhonya. Ya, lagi bergaul dengan orang. Ketika orang lagi
mengatakan sesuatu kepada kita yang buruk. Dalam Ramadan kemarin, kalau ada orang menghina kita, mencaci kita, apa kata kita? Apa yang kita katakan? Ini shaim, aku berpuasa. Setelah Ramadan, apa kita katakan? Aku beriman. Aku nggak mau mencari masalah dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Qul amantu billah. Ketika panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku beriman. Aku harus sholat. Aku beriman. Aku harus sedekah ketika celengan lewat. Aku beriman. Aku harus berbuat baik. Ketika suami lagi marah-marah, aku beriman. Aku diperintahkan untuk berbuat baik kepadamu. Wah. Ya, jangan sampai lagi marah-marah, ayo, siapa yang jago, gitu ya? Nah, itu jadi masalah. Maka dikatakan, innal ladzina indah banget. Dia mengatakan, Ibu, kalimat Allah inilah yang membuat kita masuk surga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat tauhid yang nanti ada secari kertas yang tertulis dengan la ilaha illallah yang ada di dalam hati kita. Ketika ditimbang nanti di akhirat, kalimat yang pendek itu la ilaha illallah itu insya Allah lebih berat daripada dosa-dosa kita. Ya. Nggak ada orang nggak berdosa, angkat tangan nggak pernah berbuat dosa. Ada yang berani angkat tangan? Kalau ada yang angkat tangan, jangan-jangan malaikat itu. Bukan apa? Bukan manusia. Banyak dosa kita. Maka salah satu yang akan memberatkan timbangan sebelah kanan kita, iman kita, amal kita. Makanya akidah la ilaha illallah, qalu rabbuna Allah itu jangan digadaikan dengan apapun. Summastaqamu. Lalu dia istiqamah. Nah, ini akan kita bahas agak panjang. Tapi sebelum itu kita sampaikan apa manfaatnya kalau kita istiqamah. Apa manfaatnya kalau kita istiqamah? La takhafu, itu yang tadi saya jelaskan. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alla takhafu, enggak perlu takut terhadap masa depan, enggak perlu galau. Makanya kenapa kita takut? Nanti 2024 ini yang menang siapa? Ya. Kita takut, khawatir, ya, tenang aja. Ya, kita akan terus berjuang. Ya. Kita takut nanti barang-barang semuanya pada apa? Kita takut nanti ekonomi turun. Kita takut. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya apa supaya nggak takut? Istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu hidup. Ini dia 3. Orang istiqomah itu hidupnya lillah, billah, dan ala amrillah. Apa? Lillah, billah, ala amrillah. Lillah itu artinya apa? Hanya untuk Allah. Hanya cari ridha Allah. Bu, ini ibu-ibu, ada yang kerja enggak ya? Alhamdulillah lah. Kerjaan mahal. Bu, ibu, kerjaan ibu, kalau tidak ikhlas karena Allah, rugi. Kerjaannya 24 jam. Ngurusin anak. Anak suami atau anak ibu?
ngurusin anak ibu atau anak orang. Kalau tidak ikhlas rugi. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah, ringan dan membahagiakan. Makanya semua pekerjaan itu harus lillah. Istiqomah itu jadi ringan kalau untuk Allah. Dan yang kedua, billah. Apa itu billah? Dengan pertolongan Allah. Kita itu nggak mampu. Kita itu nggak kuat. Kita itu nggak bisa. Kecuali ketika Allah tolong. Bu, kira-kira kalau semua beban itu diserahkan kepada kita, mampu nggak? Kalau semua urusan harus kita selesaikan, mampu nggak? Mampu nggak? Enggak, jangankan nih Bu. Rasulullah itu doanya gimana? Bunyinya begini. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Tahu nggak apa artinya? Ya Allah, jangan serahkan urusanku kepadaku. Urusan kepadaku walaupun sekedip mata. Jadi urusan kita itu, Bapak, Ibu-ibu dan Bapak, kalau semuanya diserahkan kepada kita, kita nggak mampu. Makanya alhamdulillah sebagian dipegang oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah SWT. Istiqomah itu harus minta tolong, ya Allah. Tolong aku untuk tahajud malam ini, ya Allah. Tolong aku untuk bangun besok pagi tepat waktu. Tolong aku untuk berbakti kepada suamiku. Tolong aku untuk apa? Ini mendidik anak-anak zaman sekarang berat, Bu. Betul apa betul? Ya. Ibu didik satu, Bu. Dia belajar 100 dari HP. Ya. Ibu ngomong apa, di HP ngatain apa. Yang jadi masalah yang beliin HP ibu-ibu. Yang beliin HP ibu-ibu. Sementara ya kalau yang dia lihat film Korea, drakor. Ini Bu, sekarang lagi rame Indonesia. Mau datang apa namanya itu? Grup band apa? Coldplay apa? Bu, mohon maaf, tiketnya Bu paling murah 800.000 sampai 11 juta. Celengan lewat 50.000 nggak keisi. Beli tiket yang mohon maaf, setan semakin banyak dekat dengan kita kalau dengarnya, kita bayar mahal. Karena enggak dengan Allah. Kita merasa uang itu uang kita. Kita merasa rezeki itu rezeki kita. Ketika kita merasa itu milik kita, lalu kita mau beliin apa aja. Enggak. Kita katakan kepada diri kita, amantu billah, ini duit dari Allah. Kalau mau beli apapun, lihat. Ya. Mau beli apa? Mohon maaf, Bu. Hari ini orang-orang kadang-kadang agak nggak waras. Ya. Beli pulsa, ada uangnya. Untuk ngasih susu anak, nggak ada. Ya. Susu nggak ada, tapi pulsa ada. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu alla takhafu. Jangan takut. Jadi gimana supaya nggak takut? Istiqamah. Wala tahzanu. Dan nggak bersedih. Kenapa bersedih ibu-ibu? Kenapa bersedih? Terlalu banyak yang hilang. Untuk masa lalu, dapat ini, nggak dapat ini, itu sedih. Makanya semakin banyak kehilangan, semakin sedih. Kalau kita hidupnya karena Allah dan untuk Allah, apa yang hilang?
Kalau uang kita sedekahkan, kita kasihkan makan untuk suami atau istri kita atau anak-anak kita, nggak ada yang hilang. Semuanya jadi pahala tabungan. Apa yang sedih? Itu adalah ketika kita gunakan hidup kita ini tidak berguna, tidak ibadah. Sehari-hari sibuk nggak jelas. Anaknya manggil, Bu. Makanya jempol kita agak tajaman dikit sekarang. Diasah terus dengan apa? Ya. Baca Quran, beberapa ayat surat Fussilat tadi. Melihat HP 2 jam nggak kerasa, Bu. Terus kita sedih. Ya. Hidup yang gitu memang kita harus sedih. Hari ini, Masya Allah, na'udzubillah. Ya. Bahkan, ini bapak-bapak juga, kita harus ingatkan, kadang-kadang khutbah Jumat, jemaah juga apa? Sedih. Khotibnya ngomong apa dia? Sekarang memang dia nggak ngomong. Karena khutbah Jumat kan diingatkan, jangan ngomong, jangan ribut kan? Gitu. Ya. Tapi salah satu yang menyibukkan apa? Nah, kalau hidup begitu memang harus sedih. Tapi Ramadan yang diisi, uang yang disedekahkan, waktu istiqomahlah dengan itu supaya nggak sedih. Makanya orang yang sibuk dengan kebaikan, insya Allah tidak sedih. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalimat 3 ini, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini yang nyampein ke kita siapa? Nanti, Bu, ketika sakaratul maut, itu tergantung kehidupan kita sehari-hari. Tergantung kehidupan kita sehari-hari. Kalau sehari-hari hidupnya nggak istiqomah dengan Islam dan iman, sibuk dengan kegiatan yang nggak jelas, maka nanti ketika sakaratul maut yang datang temannya. Teman yang nggak jelas. Selama ini. Setan. Itu yang akan datang. Maka ketika dikatakan ada yang talqin, baca la ilaha illallah, dia bilang nggak bisa. Nggak bisa. Lalu dia sedih, dia takut. Ada loh orang mau sakaratul maut itu lari ke bawah meja. Lari ke bawah meja. Pernah dengar? Lari ke bawah meja, jadi bangkit dari tempat tidurnya. Lari ke bawah meja. Takutnya luar biasa. Kenapa takut? Kenapa takut? Ada ancaman yang luar biasa di depan. Makanya orang-orang yang istiqamah dengan lillah, billah, ala amrillah, hidupnya selalu karena Allah, minta tolong kepada Allah, dan selalu melaksanakan perintah Allah, istiqamah dalam itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun, mendampingi ketika sakaratul maut. Bu, dikatakan di sini tatanazzalu. Tatanazzal itu kalimat turunnya enggak sekali. Bergantian. Yang turun itu apa? Malaikah. Malaikah itu jamak. Plural. Artinya yang datang itu bukan satu malaikat. Yang datang itu apa? Banyak malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat
Malaikat turun bergantian, mendampingi orang-orang yang istiqomah. Apa yang mereka katakan? Sambil mendampingi itu, kita lagi, orang sakaratul maut itu, Bapak dan Ibu, sangat takut dengan masa depan, ya, sangat sedih dengan masa lalu. Banyak yang ditinggalkan. Anak, suami, istri, rumah, harta, sedih. Dengan masa depan takut masuk neraka atau masuk surga. Datang malaikat kepada orang istiqomah. Makanya orang istiqomah itu matinya tenang. Kata malaikat, la takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Bayangin Pak, Bu. Tapi yang dampingin kita nggak ada yang tahu. Makanya yang dengar cuman yang apa? Yang sakaratul maut. Jangan takut, jangan sedih. Wabshiru bil jannah. Ada kabar gembira untuk wahai bulan yang sedang sakaratul maut. Ada surga. Itu yang bikin apa? Bikin tersenyum. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan surga yang dijanjikan. Nahnu di dunia. Makanya orang-orang istiqomah itu hidupnya dua. Masuk surga. Hidup di dunianya juga tenang. Dikatakan di sini nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kalau kita istiqomah, hidup itu karena Allah, cuman cari ridho Allah, nggak mau yang haram, nggak mau yang subhat, nggak mau yang dilarang oleh Allah, no. Nahnu awliya'ukum, kami yang bantu kamu, tenang. Apa kesulitannya? Bu, mohon maaf. Malaikat itu siapa? Allah. Yang sangat taat kepada Allah. Tugasnya, Bu, menjalankan perintah Allah. Salah satu tugasnya adalah membantu hamba-hamba Allah yang komitmen, yang taat dan istiqomah kepadanya. Ya, kami berlindung. Ada masalah apa? Dilapangkan. Ketika berdoa, Bu, ya Allah, berikan rezeki kepada kami, ya Allah. Perhatikan, Bu, kalau ibu, kalau kita tidak istiqomah sendiri. Mohon maaf, ketika kita minta sendiri, dosa banyak, salah banyak, ya. Makanan kita haram, minuman kita haram, bagaimana akan dikabulkan? Tapi orang istiqomah, Bu, tahu nggak? Ketika dia minta, ya Allah, kasih rezeki kepada aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Tahu nggak berapa yang satu yang ngaminin banyak, Bu. Malaikat-malaikat yang dikatakan tatanazza nahnu awliya'ukum fil hayati dunia ikut ngamin, ya Allah, kabulkan doanya, ya Allah. Ya Allah, berikan yang dia minta, ya Allah. Maka istiqomah itu keberuntungan. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang balik lagi kepada kehidupan yang tidak baik, sementara dia sudah berada pada jalan yang baik, di mana malaikat doain. Ya. Itu yang membuat keberkahan pada hidup mereka. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ditolong, Bu, kan oleh Allah. Enggak banyak tapi berkah. Ya. Ada urusan ditolong oleh malaikat. Anaknya, Bu, dilindungi oleh malaikat. Punya suami. Serius. Ini cerita. Ada selalu apa? Terbang. Pilot kemana-mana.
Dia sampai setelah pensiun baru suaminya berani bertanya. Lama banget ya. Tanya apa? Berikut. Apa? Apa? Aku pergi meninggalkan. Pokoknya aneh aja deh. Yang namanya orang terbang, Bu, sendirian kemana-mana, pasti ada godaan nggak? Hah? Ada godaan nggak? Pasti. Saya kok aneh. Kenapa? Ya ada aja. Setiap ada godaan, ada aja yang menghalangi. Mau sudah janjian, mau duga, mau apa gitu ya, hiburan, ketiduran saya. Ya. Mau keluar, lupa. Selalu ada aja. Sampai pensiun. Setiap engkau pergi, aku lepas dengan sholat, lalu aku istiqomah sampai harta. Jadi surat Al-Baqarah itu dikatakan oleh hafal, pelindung dari setan. Makanya efektif banget bacanya. Ainu bisabri wasala, minta tolong. Yang repotnya sekarang, kita itu tidak minta tolong. Hah? Curiga. Kamu ngapain aja tadi keluar? Ya. Kalaupun dia ngaku, jadi masalah. Nggak ngaku, masalah. Ya. Bu, minta tolong aja kepada Allah. Supaya dijagain sama apa? Malaikat. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya. Punya anak, Bu. Ada anak yang jauh. Ya. Jangan dipikirin. Didoain. Terus. Ya. Doain. Nah, doa itu nggak akan mustajab kalau nggak. Ya. Makanya semakin ibadah kita semakin baik, doanya semakin bekerja jauh, bukan kadang-kadang, pasti. Bekerja itu jauh. Doa itu bekerja jauh lebih hebat dari kita. Tahu Nabi Yusuf? Jangan. Oke. Gantengnya seperti Yusuf. Bukan gantengnya yang penting, karakter seperti Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf itu, Bu, tahu nggak, terpisah dengan bapak dan ibunya. Dari umur berapa? Ini kecil banget. Masih bisa dibuang ke sumur. 4 tahun. Gitu. Terpisah. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Bagaimana Nabi Yakub bapaknya ini, setelah dia terpisah dan nggak ketemu lagi, ketemu kapan? Sudah jadi raja. Tahu nggak? Gimana kok proses anaknya dari kecil itu bisa terus jalannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang tua? Gimana caranya? Nggak tahu di mana letaknya. Doa. Ketika berdoa meminta apa? Menangis karena meminta perlindungan kepada Allah supaya anaknya dilindungi. Makanya, Bu, ketika digoda oleh ya, pintu sudah diapain? Dikunci. Yusuf pemuda gagah yang waras tertarik dengan Zulaiha. Zulaiha wanita cantik tertarik dengan Yusuf. Kata Allah SWT dalam surah Yusuf, kalaulah tidak karena Yusuf melihat bukti adanya Allah,
maka sudah terjadi perzinahan itu. Tapi langsung diputus. Tahu nggak apa yang terlihat oleh Nabi Yusuf? Gambar bapaknya seakan-akan datang. Kecil. Nah, ya, urusan kita itu kalau kita selesaiin sendiri, Bu, nggak mampu. Makanya kita harus selesaiin pakai ibadah. Makanya kalau dipanggil sholat, ntar urusan belum beres. Ya, nggak akan pernah beres urusannya. Karena dipanggil yang membuat urusan nggak mau datang. Urusan kita itu, Bu, kan siapa yang ciptain? Allah. Makanya cepat laporin, ya Allah, kenapa kok urusan saya banyak banget, ya Allah, selesai, ya Allah. Selesai. Nahnu auliyaukum, kami adalah pelindung-pelindungmu, wahai orang-orang yang istiqomah. Nah, sekarang kalau kita nggak istiqomah, masalah hidup kita kan banyak sekali. Ya. Makanya, Masya Allah, saya ketemu istiqomah. Itu kelihatan nggak punya masalah hidup. Di luar mau ngapa-ngapain aja, dia tenang aja. Nah, istiqomah sekali. Kenapa? Karena dijanjiin pertolongan. Nahnu awliyaukum fil hayat dunia. Kemudian, makanya istiqomah itu, Bu, lurus sekarang, hadiahnya adalah dapat jalan lempeng dan lurus nanti di akhirat. Lurus sekarang, istiqomah itu kan dari lurus, Bu. Lurus enggak, belok-belok, lempeng menuju Allah. Lewat di atas sirat, dia juga lempeng. Set. Langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nahnu auliyaukum, kami yang melindungimu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dunia ini capek dan tidak akan pernah memuaskan. Ya. Capek. Emang ada orang yang puas? Satu udah ngeliat lagi, itu masih lebih enak. Baru ini belum dipakai sudah kepengen lagi yang di sana, betul? Tahu nggak? Kata Allah, nanti bagi orang-orang yang istiqomah, Allah janjikan dua. Ma tashtahi anfusukum. Apapun tashtahi itu dari syahwat. Syahwat tahu? Nafsu. Apapun yang kita hari ini nafsu banget. Kira-kira seperti Sultan Bolkiah. Ya, pengen jadi posisi seperti ratunya. Sultan, ini anak-anak muda sekarang pengen jadi sultan semua. Nah, sehebat apapun. Tapi nanti, mata stahi anfusukum, apa yang kau inginkan? Diberi. Orang yang paling terakhir masuk surga. Paling terakhir. Terakhir dia diangkat dari neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga, ke dalam sungai kehidupan, lalu utuh kembali, lalu diletakkan di pintu surga. Dia katakan, Masya Allah, betapa nikmatnya. Baru kena anginnya aja apa? Nikmat banget. Lalu yang lain sudah pada masuk kan? Kata Allah,
seperti itu, seperti itu, seperti berapa kali? 5 kali. 5 kali. Ya Allah, dia sebutkan semua yang dia inginkan dulu di dunia. Angan-angannya. Sampai ibu-ibu kalau ada kepengen hidup di planet Mars gitu ya. Diberi itu. Diberi mata stahi. Apa yang kalian syahwatkan. Yang pengen minum Homer. Ya. Tapi Homer yang sudah bukan. Dirame tentang babi. Ya. Tentang babi aja diramein. Diramein. Ya. Yang haram itu pasti gak baik. Yang haram itu pasti tidak bermanfaat. Makanya sekarang kita punya nafsu. Karena amantu billah, aku beriman. Sekarang sih enggak, tapi nanti dapat. Ketika kita iri dengan orang, Masya Allah, dia hebat banget, mobilnya bagus, dia hebat banget, rumahnya bagus. Stop. Amantu billah. Nanti di akhirat jauh lebih baik. Hukum walakum ma tad'un, apa yang kamu minta, semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala, nuzulam min ghafurir rahim, dan itu semua adalah pemberian dari Allah yang sifatnya dua, ghafur, dan kedua apa? Rahim. Kenapa kok Allah kata itu pemberi ghafur? Ghafur itu artinya apa, Bu? Pengampun. Karena kalau Allah hitung dosa kita nggak dapat itu. Ya, istiqomah sholat, tapi masih ada dosa nggak? Masih. Istiqomah berbuat baik, masih ada salah nggak? Masih. Istiqomah jaga mulut. Kadang-kadang kepleset juga ya. Mulutnya nggak ngomong, tapi pakai monyong. Ya. Nggak keluar ngomongnya, tapi ya. Makanya masih banyak dosa. Kata Allah, aku mau pemaaf, kekurangan-kekuranganmu kututupi. Kenapa? Karena aku rahim. Apa? Nah, artinya Bapak dan Ibu, perhatikan. Jadi ayat yang kita baca ini tentang keutamaan orang-orang istiqomah, insya Allah, dengan segala kekurangan kita, kalau kita berusaha, kita dapat. Karena Allah menjanjikan pengampunan bagi kesalahan. Dan dibalas dengan kasih sayang. Ustaz, saya sih bagaimana Ustaz, hidupnya masih begini. Katakan, Allah Maha Pengampun. Cepat berubah dan jadikan kebaikan kita lebih dominan daripada keburukan kita. Dan istiqomah itu, Bapak dan Ibu, dikatakan, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Jadi, Ibu pengen istiqomah? Pengen istiqomah? Kiatnya adalah satu. Yang pertama, apa? Da'a ilallah. Apa? Berdakwah, ngajak orang. Bu, jadi ngajak orang itu nggak mesti ustadz. Ada pengajian di Aliman hari ini. Ikut yuk. Nanti sore kita ngaji yuk. Ibu, biasain ngajak orang. Karena ngajak itu, Bu, sebenarnya sedang mengajak diri. Ngajak orang, sebenarnya sedang ngajak apa? Diri. Suatu ketika ada teman di kantor, ketika setiap mau sholat, dia selalu ngajak, yuk sholat, yuk sholat. Setiap mau sholat begitu.
Suatu ketika dia lagi, nggak tahu nih lagi punya masalah, jadi imannya agak apa? Turun. Lalu ketika azan, dia masih bengong aja. Lalu teman-temannya yang tiap hari biasa dia apa? Diajak, balik ngajak, yuk, kenapa kamu? Ayo kita sholat. Duluan deh. Kata temannya, enggak. Dulu kamu juga begitu kepada saya. Ketika saya bilang duluan, saya tunggu. Sekarang juga saya tunggu kamu. Artinya apa? Ternyata orang yang diajak, nanti lama-lama apa? Lindungin kita, ngajak kita. Makanya caranya, jangan berhenti ngajak kepada kebaikan. Jangan bosen ngingetin kebaikan. Apalagi kepada anak. Jangan bosen. Ustaz, udah tiap hari, Ustaz. Nggak usah dipedulin, mau tiap hari, mau tiap detik, nggak ada masalah. Bu, perhatikan Bu. Jadi, untuk anak-anak itu berulang-ulang. Nak, sholat, nak. Jangan lupa. Berulang-ulang. Cuman yang nggak boleh ceramah berulang-ulang. Kalau ceramah, itu yang membosankan gitu loh. Tapi kalau ngingetin apa? Harus. Nak, sholat. Jangan lupa, biar masuk surga sama-sama. Nanti dia, nak, sholat. Ibu juga pengen pahala dari kamu. Besok lagi, nak, sholat. Terus, kebayang nggak Bu, kalau tiap hari sholat 5 waktu, ya, insya Allah mereka jadi sholat. Baik, yang pertama adalah dakwah, ngajak. Dikatakan di sini, waman ahsanu qaulan. Kalimat apa yang keluar dari bibir ini yang lebih baik daripada kalimat mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak kepada kebaikan, ya. Makanya kalau pengen masuk surga jangan sendirian. Nggak enak surga sendirian. Sama-sama ajak tetangga, ya. Yuk kita bikin kegiatan-kegiatan yang baik. Yang kedua, wa amila sholihat. Dia ngajak, dia amalkan. Dia ngajak, dia lakukan. Dia ngajak, dia istiqomah dengan kebaikan itu. Mimman da'a ilallah wa qala innani minal muslimin. Dan aku adalah orang yang Islam. 3 itu aja tuh jaga. Supaya istiqomah. Ya. Bu, pagi-pagi ingatkan tahajud. Tapi sholat tahajud dulu, jangan ingatkan dulu lalu kita nggak bangun-bangun tahajud, dia gini-gini tuh HP. Sampai azan subuh. Ingatkan, amalkan, deklarasikan. Perhatikan 3 ya. Ajak, ingatkan, da'a ilallah. Yang kedua apa? Amalkan, wa amila sholihat. Yang ketiga, wa qala innani minal muslimin. Deklarasikan. Deklarasikan, ngomong, yuk kita itu muslim loh. Yuk kita itu orang-orang beriman. Beda. Nah, posisi deklarasi inilah yang mengatakan atau yang membuat kita mengatakan la ilaha. Terakhir Bu. Istiqomah itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Makanya para ulama selalu berdoa, Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan. Karena nikmat dari Allah. Ibu, kalau kita istiqomah terhadap sesuatu yang baik, jangan sombong. Saya sih alhamdulillah tiap pagi sih sholat duha, lalu baca Quran 1 juz. Ya. Alhamdulillah katakan bersyukur kepada Allah tanpa harus kita sombong. Karena istiqomah itu dari Allah. Bisa nggak? Yang udah istiqomah itu dirubah oleh Allah. Cuk. Bisa ya? Bisa. Makanya banyak orang istiqomah terus-terus berubah. Terus-terus apa? Enggak lagi istiqomah. Nah, itu yang sangat berbahaya. Dan terakhir Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Enggak akan mampu kecuali dengan makanya yang enggak sabar pasti enggak istiqomah. Dan yang kedua, enggak akan istiqomah kecuali dzu hazzin adzim. Apa artinya dzu hazzin adzim? Benar-benar bertekad untuk dapat bagian yang terbanyak dari Allah. Yang dapat rahmat banyak itu dari Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar bertekad. Nggak mungkin istiqomah kalau semangatnya lemah. Ya, gimana Bu? Istiqomah? Mudah-mudahan istiqomah. Nah, orang begitu nggak akan istiqomah. Tapi gimana istiqomah? Insya Allah, kita akan berusaha untuk istiqomah. Saya sudah komit, tiap pagi begini. Itu istiqomah. Maka dikatakan hazzun azim. Bagiannya yang paling banyak, dan bagian yang paling banyak itu direbut dengan apa? Semangat. Direbut dengan apa, Bu? Semangat. Jadi ada 5 intinya. Poin yang pertama, istiqomah itu lillah, billah, dan ala amrillah. Ya, jadi berbuat untuk Allah. Dan yang kedua, dengan pertolongan Allah. Dan yang ketiga, selalu menjalankan perintah Allah. Jadi jangan melakukan yang tidak diperintah oleh Allah. Itu poin yang paling penting. Poin yang kedua, istiqomah itu adalah Allah. Istiqomah kecuali minta kepada Allah. Yang ketiga, bahwa istiqomah itu kata Allah dalam Al-Quran ini da'a, berdakwah, kemudian apa? Melaksanakan dan deklarasi. Ya, makanya tiap hari kerjaannya ngajak orang kepada kebaikan. Lalu kerjakan kebaikan itu. Bu, yuk. Daripada kita ngobrol, kita buka Quran, kita baca 1 juz. Da'ah. Daripada kita bengong, kita baca zikir sore deh. Da'ah. Hari ini ada pengajian loh, jangan lupa ya. Da'ah. Ya. Jangan cuek. Orang yang cuek kepada orang lain, pasti dia akan cuek kepada dirinya sendiri. Ya. Jangan cuek. Maka dikatakan da'a ilallah. Ngajak. Apa aja. Ada hal yang baik, ada juga yang hobinya. Apapun yang baik dia share. Dia share, tapi dia sendiri nggak datang. Dia sendiri nggak datang. Jangan sampai jadi da'a wa mila. Datang dan kerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah deklarasikan. Ya. Yang berikutnya, satu hal yang sangat penting, bahwa untuk bisa istiqomah harus ada sabar. Ya, harus ada apa? Sabar. Sabar itulah makanya ketika ngaji baru 1 halaman mulai capek. Ya kan? Mulai capek katakan sabar. Tambah lagi 1 halaman, capek lagi. Sabar. Ya. Harus disabarkan. Ya. Sabar itu nggak pakai ngurut dada ya, Bu. Sabar, ya. Dan yang terakhir, poin yang kelima, bahwa untuk istiqomah harus punya tekad yang kuat supaya dapat bagian yang terbanyak. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan tekad yang kuat itu kepada kita, sehingga keistiqomahan itu memang benar-benar kita nikmati. Pertanyaan saya, beruntung nggak jadi orang istiqomah? Kalau nggak istiqomah, rugi. Makanya sampaikan ketika ngajak, istiqomah yuk, biar kita beruntung. Istiqomah yuk, biar kita beruntung. Istiqomah semua kebaikan pasti beruntung. Jangan banyak-banyak. Kecil istiqomah aja udah beruntung.
istiqomah sholat duha beruntung, istiqomah sholat tepat waktu beruntung, istiqomah tahajud beruntung, istiqomah baca Quran beruntung, dan luar biasa dua sekarang dan nanti di akhirat. Sekarang untungnya 3, nggak takut, nggak sedih, ditolong oleh Allah dengan malaikatnya. Itu untung sekarang. Nggak takut, nggak sedih, ditolong oleh Allah. Nanti untung di akhirat apa? Sip. Jalan cepat, jalan lurus masuk surga. Itulah ringkasan daripada apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh. Ya, udah jemaah sekalian, kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustaz. Yang ingin bertanya, harap untuk Ya, silakan. Ibu. Apa sudah pada paham semua ya? Ya, silakan dimanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Mungkin ada yang masih menjadi penasaran gitu. Silakan ibu-ibu. Oh ya, ada khususan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Malaikat apa? Hafadzah. Nah. Hafadzah. Nah. Baik. Jumlah malaikat itu mana yang lebih banyak daripada jumlah manusia? Jumlah malaikat mana yang lebih banyak? Jumlah kita yang lebih banyak atau jumlah malaikat? Bu, setiap kita ini sekarang aja ada 2 nih. 2. Terus tadi Bu, Ibu tadi berangkat dari rumah, ada malaikat namanya malaikat sayyarah. Malaikat apa? Malaikat sayyarah itu artinya malaikat yang muter-muter. Muter-muter ngapain? Muter-muter ya, mencari orang yang pergi ke pengajian. Nah, kalau ketemu, dia langsung ngikut. Nah, ketika Ibu duduk di sini, Bu, dia ikut duduk juga tuh. Makanya majelis ini penuh, Bu. Apa tugasnya malaikat itu tadi? Malaikat tadi, yang saya roh tadi, cuma doain aja. Doain Ibu. Selama Ibu masih duduk di sini, Ibu didoain terus sama dia. Didoain terus. Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati dia. Rahmati dia, ya Allah. Kabulkan apa yang dia minta, ya. Didoain terus. Ya. Ada lagi malaikat-malaikat yang disebut tadi hafadzah. Hafadzah itu adalah malaikat-malaikat yang melindungi, yang menjaga. Ya. Dan semakin banyak ibadah kita, semakin banyak malaikat yang nempel. Semakin kita nggak beribadah, Bu, kalau malaikat nggak nempel, yang nempel apa? Makanya Bu, bawaannya panas. Pas sholat, bawaannya panas, mau marah. Ya.
Makanya kalau lagi mau marah apa? Wudu, ta'awuz, lalu apa? Sholat. Makanya kalau selalu beribadah, yang gitu-gitu yang panas-panas itu pada pergi tuh. Dan kalau datang malaikat itu adem, tentram. Jumlah malaikat itu banyak sekali. Dalam hadis saya dikatakan tidak ada sejengkal di alam semesta kecuali ada malaikatnya. Ya. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang disuruh oleh Allah untuk melaksanakan sekian banyak tugas. Hujan di sana, ya. Malaikat tuh giring apa? Awan. Makanya pawang hujan itu anti malaikat. Ya. 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 Makanya setiap kebaikan ada malaikat. Oleh sebab itu semakin banyak di sini katakan tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat itu berbondong-bondong, budak. Satu malaikat aja, Bu, kalau suruh bantu kita selesai itu urusan. Kata malaikat gunung kepada Rasulullah ketika dilemparin oleh orang-orang di Taif. Ketika Rasulullah ke Taif, kan Rasulullah dilempari oleh orang-orangnya. Datang malaikat gunung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah minta izin kepada Allah untuk membantu. Tinggal engkau katakan iya. 2 gunung kutimpakan kepada masyarakat Taif. Gunung batu. Kalau mereka ngelempar pakai kerikil batu, kalau malaikat, kalau ngelempar pakai gunung. Bukan pakai apa? Makanya orang-orang yang banyak beribadah dilindungi oleh malaikat itu nggak mudah terpancing, Bu. Makanya Rasulullah nggak mudah terpancing, karena Rasulullah kalau marah, ya bikin malaikat marah. Kalau malaikat marah selesai ya. Nah, dalam perang Badar, kebayang nggak, Bu? Perang Badar itu perang tidak direncanakan. Rasulullah datang bersama sekitar berapa? 300 orang untuk hanya ingin nakut-nakutin kafilah dagang. Jadi menghadang pedagang. Maksudnya menghadang itu untuk katakan akan lewat sini, kami yang di Mekah. Jadi kan Rasulullah dan para kaum muslimin kan aslinya orang Mekah. Hartanya banyak di Mekah, betul? Jangan diambilin. Kalau kamu ngambilin, kami bisa ganggu kamu. Tapi apa? Pasukan perang datang. Pasukan musuh itu ada 1000. Kirim pasukan junud lan taroha. Junud yang tidak terlihat, tentara yang tidak terlihat. Tahu-tahu kepalanya lepas. Tahu-tahu ada yang tangannya apa? Potong. Siapa yang motong nggak kelihatan. Karena yang berperang apa? Malaikat. Luar biasa. Oleh sebab itu istiqomahlah supaya kita dekat dengan Allah dan malaikat pun akan mendekat kepada kita. Kalau enggak, bawaannya apa? Panas, ibadahnya enggak usuh, karena enggak istiqomah. Makanya ngaji, zikir, jangan lupa. Baik, makasih. Terima kasih, Pak Ustaz. Sepertinya ada satu jemaah lagi, Pak Ustaz. Silakan. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan soal puasa Syawal saja. Ya. Karena ada yang harus bilang katanya qada dulu atau Syawal dulu. Sama ada yang kita ada puasa sunnah yang mudik, hari Senin Kamis digabung dengan Syawal. Itu katanya dapat pahala double. Tapi ada yang bilang satu-satu. Itu bagaimana penuhan pencerahan kita?
Baik, Bu. Hadisnya bunyinya kan begini, Mbak, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Mengikuti berpuasa di bulan Syawal. Artinya adalah puasanya di bulan Syawal. Puasanya puasa apa? Boleh puasa Senin Kemis, boleh puasa Ayyamul Bid. Karena puasanya di bulan Syawal. Bisa dipaham? Jadi tidak dikatakan puasa selain puasa sunnah, nggak begitu. Tapi puasa, hadisnya berbunyi mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Puasanya apa? Boleh Senin Kemis. Dan tidak dikatakan harus berturut-turut. Ya. Makanya mau puasa Syawal jadi Senin Kemis boleh, jadi Ayyamul Bid boleh, mau dipisahkan puasa Senin Kemis dengan puasa Syawal boleh juga. Boleh juga. Mau dibuatnya berturut-turut boleh, enggak berturut-turut boleh. Nah, lalu ada yang mengatakan enggak boleh membayar puasa qadha. Ini sebagian pendapat begitu. Tapi kalau saya, karena terlek hadisnya berbunyi, mengikuti berpuasa di bulan Syawal, ya, mau niat qadha juga boleh. Ya. Makanya bagus, habis Syawal, habis Ramadan, langsung menuntaskan semua apa? Utang. Jangan nunggu Sya'ban tahun depan. Ya. Pas mau Ramadan baru kejar-kejaran. Utang belum dibayar. Demikian, Allahu a'lam. Begitu pendapat saya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Ada satu pertanyaan lagi Pak Ustaz. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan adalah dalam sakatul maut, orang yang dalam sakatul maut dan juga ada yang tersenang saja. Kemudian bagaimana perbedaan antara orang kafir juga sama enggak? Seperti ini buat dalam sakatul maut. Ya. Baik. Terima kasih. Ada berita telah meninggal dengan tenang. Kalau meninggal pasti tenang, Bu. Ya. Jadi beritanya bukan tenangnya. Ya. Kalau meninggal pasti apa? Tenang. Yang menjadi hal yang penting adalah bagaimana pada saat sakratul maut tersebut. Mohon maaf, banyak orang yang salah untuk menghadapi kematian yang dia siapin kuburan. Kain kapan? Udah beli kuburan belum? Bu, kuburan itu bukan urusan kita. Kuburan itu urusan orang yang hidup. Kain kapan juga. Urusan kita apa? Urusan kita apa? Bagaimana ketika kita menyambut kematian itu, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ini. Apalagi di akhir surat Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi tenang itu, Bu, tenang jiwanya. Nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Kenapa tenang? Karena nggak ada lagi. Jadi ketika kita masih ragu, dan itu perang yang paling dahsyat, itu perang sakratul maut. Ya. Sakratul maut itu, Bu,
setan habis-habisan datang goda kita. Nah, bagi orang-orang yang belum istiqomah memilih pilihan, disitulah dia ragu. Perang batin dia. Ya ayatun nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ketika jiwa itu tenang, Bu, itu nggak dicabut oleh malaikat. Nggak dicabut. Dalam hadis sahih dikatakan juga penjelasannya sama dengan di dalam ayat ini. Jadi malaikat cuma berdiri di atas kepala. Ya. Kalau jiwanya nggak tenang, takut dia mati, nggak siap untuk mati, ketika malaikat datang, apa yang terjadi? Ya. Ruh itu masuk ke semua roda terkecil. Lalu malaikat mau mencabutnya dengan paksa. Itulah. Tapi ketika jiwa yang tenang, apa kata Allah dalam ayat surat Al-Fajr itu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa artinya irji'i, ibu-ibu? Pulanglah. Bu, mana yang lebih nyaman? Pergilah atau pulanglah? Yang lebih nyaman apa? Pulanglah atau pergilah? Hah? Pulanglah. Kenapa pulanglah lebih nyaman? Karena pulang itu ke tempat asal. Bu, pulang ke rumah. Pergi ke pasar. Betul? Jangan pulang ke pasar. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan, malaikat mengatakan, irji'i, pulanglah. Pulang kemana? Ke tempat asal yang sudah kita kenal, yang sudah dekat dengan kita. Makanya ketika hubungan dengan Allah, malaikat cuma mengatakan, irji'i ila rabbiki. Tempatmu itu, kembalimu itu kepada Tuhanmu. Jadi nyawa itu, Bu, tidak usah dicabut. Cuma dikatakan, pulanglah kepada Tuhanmu. Keluar tuh roh. Keluar. Ya. Enggak pakai dipaksa dia, apa? Ditarik. Irji'i ila rabbiki radiyah. Apa artinya radiyah, Bu? Radiyah itu artinya ridho. Apa artinya ridho? Hah? Ya. Sudah maksimal yang dia kerjakan. Harus, itu yang tadi dikatakan, zuhazin azim, dia maksimal berusaha. Maka ketika dia sudah puas, waktunya sudah dia gunakan, usahanya sudah dia maksimalkan, hartanya udah dia apa? Dia kirim untuk akhirat, pas dipanggil oleh Allah, seperti Rasulullah, Bu, ketika dipanggil, datang malaikat Jibril, maaf, jadi malaikat maut itu nggak berani datang ketemu Rasulullah sendiri. Minta ditemenin dengan malaikat apa? Jibril. Rasulullah kepalanya sedang bersandar di dada Aisyah. Sedang di dada Aisyah. Lalu malaikat Jibril bersama malaikat maut datang untuk mencabut nyawa Rasulullah. Tapi sebelum dicabut, Rasulullah disampaikan oleh malaikat Jibril, apakah engkau mau diperpanjang ya Rasul? Mau ditunda? Diperpanjang. Kira-kira kalau ibu ditawarin perpanjang? Mau sampai kapan? Bu, perhatikan Bu. Rasulullah tadi kepalanya di mana? Siapa itu Aisyah? Yang sangat sayang kepada Rasulullah dan Rasulullah pun sangat sayang kepada dia. Tapi ketika malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah mau diperpanjang? Rasulullah jawab apa? Balir rafiqul a'la. Balir rafiqul a'la. Balir rafiqul a'la. Tahu nggak artinya apa? Aku pilih kekasihku yang maha tinggi. Aku pilih kekasihku yang maha tinggi. Yaitu siapa, Bu? Artinya apa?
aku pilih untuk pergi. Padahal sedang di dada yang sangat dia sayang. Itulah yang disebut dengan radiyah. Puas, maksimal. Makanya untuk tenang itu nggak bisa dibuat-buat. Kita harus apa? Sungguh-sungguh. Mardiyah. Mardiyah artinya apa? Diridhoi. Kitanya maksimal, Allahnya ridho. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam rombongan hamba. Orang-orang yang sakratul maut itu seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat, anak dan istrinya berada di sekelilingnya, sedang menangis. Tahu-tahu malaikat datang. Anak dan istrinya pasti nggak melihat malaikat itu, tapi Bilal yang melihatnya. Kata Bilal, keluar kalian dari ruangan ini. Apa kata Bilal? Keluar kalian. Ghadan nalqa ahibbah Muhammadan sahabah. Besok aku akan ketemu dengan kekasih-kekasihku, sahabat-sahabat yang kucintai. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam rombongan hamba-hambaku. Yang terlihat itu. Ghadan nalqa ahibbah Muhammadan wa sahbah. Besok aku akan ketemu dengan kekasih-kekasihku, sahabat-sahabat tercintaku, Muhammad dan sahabat-sahabat. Luar biasa, Bu. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Surga itu sudah diperlihatkan. Makanya orang yang husnul khatimah itu diantaranya kadang-kadang terlihat senyum yang apa? Yang luar biasa. Nah, dia seperti sudah ada yang jemput dan yang dilihatkan yang sangat indah. Itu yang ketenangan itu begitu. Nah, sementara na'udzubillah, kalau misalnya dia tidak beriman, maka yang terjadi adalah ketakutan-ketakutan itu. Tapi kan namanya takut orang yang sudah lemah begitu kan nggak bisa kita lihat ya. Orang yang sudah lemah begitu ya takutnya ya dalam batin dia. Ya. Makanya na'udzubillah, di tengah-tengah ketakutan itu, makanya mudah-mudahan kalau kita istiqomah, maka datanglah yang akan mendampingi siapa tadi, Bu? Yang akan mendampingi siapa? Para malaikat. Karena sehari-hari hidupnya dalam beribadah kepada Allah, dan malaikat sangat suka dengan orang-orang yang seperti itu. Saya kira demikian, cukup. Mudah-mudahan Allah sekali lagi berikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma arzuqna husnul khatimah dengan al-istiqamah, dengan keistiqomahan kita di jalan Allah. Jangan bosan beristiqomah, karena istiqomah membahagiakan, istiqomah melapangkan, istiqomah menolong kehidupan kita agar lebih mudah. Kalau ada masalah, istiqomah dengan ibadah. Kalau ada tantangan, istiqomah dengan kebaikan. Insya Allah dimudahkan oleh Allah